kelas 12 IPA. Kita masuk ke materi KD 3T2 yaitu dengan medan magnet. Medan magnet. Nah, di sini kalian sudah pernah belajar di kelas 9 tentang medan magnet. Tapi untuk SMA nanti ada peningkatan sedikit karena kalian juga pengetahuannya semakin baik, sehingga ada pengembangan atau lebih dalam materinya. Nah, untuk medan magnet kali ini, untuk bagian yang pertama adalah kaitan dengan penemuan korslet. Mbak bisa kebaca ini tulisan merah. Penemuan korslet. Nah, bagaimana penemuan korslet? Penemuan korslet itu kalau pada kondisi normal kita pernah tatap muka maka harus menggunakan percobaan di lab. Tetapi karena situasi begini maka kita tampilkan saja menggunakan animasi. Adapun animasinya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kalian bisa melihat ada gambar ini animasi. Ini adalah bentuk suatu kabel atau penghantar lurus ke atas. Ini adalah jarum kompas pemagnet jarum. Kalau kita lihat dari atas, maka ini ada lingkaran begini, kemudian ini magnet jarum bisa seperti ini. Ini dilihat dari atas, ini dilihat dari samping. Nah, kalau kemudian ini penghantar ini pada kondisi seperti ini itu no current, artinya belum ada arus. Kalian bisa melihat belum ada arus, ini arah kutub utaranya yang warna merah, kutub selatan warna putih seperti ini. Jadi berkutub berseberangan dengan penghantar. Nah, saat dialiri arus, ini arusnya ke atas. Ini bisa dilihat. Ini titik, karena ini menghadap kita, berarti yang kita lihat bagaimana panah, titik. Ternyata kutub utara yang warna merah itu menyimpang ke kiri. Arus ke atas, ini menyimpang ke kiri. Kemudian saat arusnya ke bawah berarti yang kita lihat adalah pangkalan panah, siripnya bagian belakang. Ini menyimpang ke kanan, kutub utara. Ini ke bawah, ini menyimpang ke kiri. Bisa dilihat, baik. Ini tidak ada arus. Kita lihat arusnya ke atas, kemudian arusnya ke bawah, tidak ada arus. Artinya jika tidak ada arus, posisinya seperti ini. Tapi begitu ada arus, ini magnetnya akan menyimpang. Dan ini kalian bisa mengambil suatu kesimpulan dari penemuan korslet ini. Nah, apa kesimpulan dari penemuan korslet? Baik, kesimpulan dari penemuan korslet. Apa kira-kira kesimpulan dari penemuan korslet dari tadi yang kalian amati bahwa ada penghantar, tidak ada arus, posisi magnetnya tetap, saat ada arus, posisi magnetnya berubah. Maka kesimpulan adalah seperti ini. Penghantar pada listrik menimbulkan medan magnet. Nah, seperti apa medan magnet yang ditimbulkan oleh penghantar pada listrik tadi? Gambarnya bisa kita lihat pada animasi berikut. Animasinya seperti ini. Kita bisa melihat ini ada penghantar. Kalau ini kemudian dialiri arus, nah ada arus ke atas. Kalian bisa melihat ini ada arus ke atas. Maka di sini di sekitar kawat penghantar timbul panah yang warna merah ini dengan arah medan magnetnya di sekitar penghantar. Jadi ada penghantar yang arahnya melingkari medannya melingkari penghantar berarus ini. Kita bisa melihat kalau kita hentikan. Nah, saat di depan kawat itu adalah ke arah kanan, tapi di belakang kawat adalah ke arah kiri. Demikian juga saat ada di samping. Nanti akan kita lihat. Nah, seperti ini. Ini adalah hubungan antara penghantar berarus dengan medan yang ditimbulkan. Kalian bisa mengerti seperti itu. Nah, kaitan dengan yang ada di sini, berikutnya hubungan antara arah kuat arus I dengan arah medan magnet B sesuai dengan aturan tangan kanan ada sebagai berikut. Kalian bisa melihat dari animasi yang ada yang tampil di sini seperti ini. Ini adalah animasi yang diambil.
maka bisa melihat bahwa ibu jari ini menunjukkan arah arusnya. Tadi arahnya ke atas, maka arah medannya sesuai dengan jari-jari yang menggenggam melingkari kawat pengantar. Tapi arahnya juga bisa dibalik. Kalau yang biru ini sebagai arah medannya, maka yang melingkar adalah arah arusnya. Bisa dibolak-balik seperti itu sebetulnya. Jadi kalian bisa melihat seperti ini. Berikutnya apa? Dari kelihatan tadi kita lihat bahwa gambaran antara arus dengan medannya digambarkan sebagai berikut. Kita bisa melihat dari animasi yang ada. Animasinya seperti ini. Gambaran dari kualitas dan medannya. Ini adalah arusnya mengalir ke kanan. Maka di atas kawat itu medan medannya adalah menuju kita, digambar titik karena ujung panah untuk kita. Nah, di bawah kawat itu adalah menjauhi kita. Seperti gambaran tangan kanan seperti ini. Di bawah kawat sedang menjauhi kita, di atas kawat sedang menuju kita. Ini gambarnya. Sehingga menuju kita gambarkan titik ujung anak panah, yang menjauhi kita adalah sirip pangkal anak panah. Bagian kedua tentang hukum filsafat. Hukum filsafat itu berkaitan dengan bagaimana hubungan antara arus dengan besar medan yang dibuat oleh pengantar berarus. Yang pertama, medan atau indeks magnet dengan pengantar lurus berarus. Nah, misalnya kita punya pengantar ini lurus, panjangnya L dari arus I. Kemudian titik P di sana berjarak A dari pengantar. Sehingga dari ujung pengantar, kalau kita tarik garis, maka menimbulkan sudut ini alfa, sudut beta. Ini sudut bagian dalam ini karena setiap elemen di bagian kaki menimbulkan bagian titik P. Nah, berdasarkan analisis, kita tidak perlu bahas tentang matematisnya, bahwa medan titik P atau indeks magnet titik P itu dirumuskan seperti ini. BP sama dengan mu 0 kali I per 4 Pi kali A kali cos alfa plus cos beta. Ingat, posisi sudut alfa, sudut beta, posisinya ada di sini. Sehingga rumusnya ini, itu yang perlu kalian pahami. Nah, sekarang yang berikutnya, saya pengantar ini lurus sangat panjang. Ini panjangnya terukur, kalau pengantar lurus sangat panjang. Bagaimana? Indeks magnet titik P, maka dapat kita analisis seperti ini. Bila pengantar lurus sangat panjang, seperti ini. Ini kalau sangat panjang, semakin kita perpanjang ke sana, maka sudut alfa dan sudut beta ini akan makin kecil, bahkan mendekati 0. Titik P jaraknya A tadi, sehingga dapat kita tuliskan bahwa kalau ini sangat panjang, maka sudut alfa ini menjadi sama dengan 0, sudut beta sama dengan 0 karena berhimpit. Sehingga nilai cos alfa, cos 0 adalah 1, cos beta yaitu cos 0 sama dengan 1. Kalau kita masukkan ke persamaan yang tadi, maka cos alfa, cos beta ini bernilai 2 dikalikan dengan mu 0 kali I per 4 Pi kali A, maka rumusnya menjadi BP sama mu 0 I per 2 Pi A. Ini yang perlu kalian pahami. Inilah besar medan magnet indeks magnet titik P dari pengantar lurus, di mana TP berjarak A dari pengantar tersebut. Semoga kalian bisa memahami hal ini. Nah, di sini ada keterangannya bahwa mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa atau udara besarnya 4 Pi kali 10 min 7 Weber meter per ampere. I kuat arus listrik satunya ampere. A jarak titik ke pengantar satunya meter. BP indeks magnet atau medan magnet titik P satunya Weber per meter persegi atau Tesla. Maka bisa memahami hal ini. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat ada contoh soal di sini. Contoh soalnya ada pengantar ini terukur, panjangnya 40 cm, di sini 40 cm. Dari arus 10 ampere. Titik P berjarak 30 cm, dari ini 40 cm. Hitung di mana titik P. Maka ini menggunakan rumus yang panjang terukur. Maka rumus yang pertama tadi. Sekarang kita lihat sudut alfa di sini. Kalian bisa tahu ini 40, 30, maka dari sini panjangnya adalah berapa? 50 cm sebagai rumus Pythagoras. Sehingga sudut alfa di sini adalah nanti cos alfanya adalah sisi samping yaitu 40 per 50. Betanya di sini itu berarti tegak lurus 90 derajat. Tinggal masukkan nilainya. Cos alfanya tadi 40 per 50, cos beta cos 90 adalah
Soal kedua, ada suatu batu sangat panjang. Biaya listrik 15 ampere ke atas. Titik P berada 5 cm di timur pengantar. Tengah besar arah induksi magnet di titik P. Ini kemudian rumus yang kedua tadi, yang dp min 0 I per 2 pi a arusnya ke atas, berarti ke atas. Nah, pengantar di timur, di timur, berarti kalian bisa melihat arahnya sedang ke mana? Ke utara, ya. Nah, ini yang ketiga, pengantar seperti gambar seperti ini. Ada pengantar AB, BC, TP di sana. Panjangnya adalah AB-nya 60, BC-nya 80. Berarti kita tahu BP-nya pasti 100 cm. Nah, kita bisa melihat dari situ, maka di sini nanti ada alfa 1, ada alfa 2, ini ada beta 2. Alfa satunya seperti soal nomor 1 tadi, sehingga kita masukkan. Kalau kita lihat dengan menggunakan tangan kanan, B itu semuanya masuk. Ini masuk, zona masuk, sehingga nanti BP adalah B dari pengantar di AB ditambah B di pengantar BC, sehingga dijumlahkan. Jadi seperti soal nomor 1 sampai ada 2 kali sekaligus ditambahkan. Baik, itu gambarannya, kalian bisa cara sendiri, sudah saya beritahu caranya. Sekarang kita lihat pada bagian berikutnya, yaitu medan magnet oleh pengantar melingkar. Kita lihat sekarang seperti ini. Kalian bisa melihat bahwa ini ada pengantar melingkar. Ini dialiri arus I. Pengantar ini punya jari-jari A. So titik P itu berjarak X dari pusat lingkaran, sehingga di sini dari tepi lingkaran ke P itu punya jarak R, di mana R ini adalah rumus Pythagoras. Dengan rumus Pythagoras ada segitiga siku sama dengan akar A kuadrat plus X kuadrat. Jadi gambarannya adalah pengantar melingkar begini, titik P itu depannya pas di sini. Semua kalian bisa melihat. Nah, untuk kondisi seperti ini, medan titik P itu dirumuskan seperti ini. BP yang min 0 kali I kali A kuadrat per 2R pangkat 3. I arusnya, A itu jari-jari, R adalah jarak dari tepi pengantar ke titik P pangkat 3. Bisa dipahami? Baik. Nah, bagaimana seandainya titik P itu kita cari medan magnetnya titik P itu di pusat lingkaran sana. Ini kita geser ke sana. Kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi titik P itu di sini. Akibatnya apa? Tapi R-nya ke sana. Kalau kita tarik ke sini, berarti R-nya sama dengan A. R-nya sama dengan jarak P. Itu sama dengan jari-jari lingkaran. Sehingga rumus induksi magnet di pusat lingkaran, BP-nya di pusat lingkaran min 0 I per 2A. Ini rumusnya. Sudah kita lihat, bila dari pengantar melingkar itu ada sebanyak N buah pengantar melingkar, maka medan magnetik di pusat lingkaran ada sebanyak N buah pengantar melingkar, maka medan di pusat lingkaran adalah rumusnya seperti ini. Min 0 kali I kali N per 2A. Hati-hati, meskipun ada kata sebanyak N buah, kan berpikiran bahwa N ini mungkin lebih besar dari 1. Belum tentu. Karena N ini bisa kita rumuskan seperti ini. N-nya adalah theta, sudut yang dilingkupi oleh pengantar dibagi 360 derajat. Jadi misalnya setengah lingkaran berarti sudutnya 180 bagi 360 berarti hasilnya N-nya setengah, dan seterusnya. Ingat, sekali lagi, N tidak mesti lebih dari 1. N bisa bagian dari lingkaran. Nah, sekarang kita lihat dari contoh soalnya. Ini ada satu tahun soal pengantar berjari 40 cm dari arus listrik 6 ampere. TP berada pada jarak 3 cm dari titik pusat lingkaran dan tegak sejari lingkaran. Hitung medan di TP berada di pusat lingkaran. Untuk yang A, menggunakan rumus yang pertama. Ingat, di sini A-nya 40 cm, X-nya adalah 30 cm, maka R-nya kita peroleh 50 cm. Masukkan ke rumus yang pertama. Nah, ini masukkan rumus yang kedua. Silakan dicoba, yakin kalau bisa. Kemudian yang kedua, ada suatu pengantar seperti ini. Hati-hati. Ini jadi 50 cm. Ini hanya beda di N-nya saja. Hati-hati, N-nya bukan yang 10 derajat atau 360, tapi yang dilingkupi pengantar. Dilingkupi berarti di sini adalah 270 derajat.
N-nya 209 dibagi 360 berarti 3/4. 3/4 N-nya. Masukkan ke rumus yang kedua tadi. Begitu kaitan dengan pembelajaran medan kali ini. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami ini dan silakan tugas yang ada silakan kerjakan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam untuk semua keluarga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.